Allah apa Allah? Kan Allah dalam bahasa Indonesia Ini harus makanya disebut Anda lihat. Allah dong, bukan Allah. Makanya sejak Tidak kapan di ada situ kata Allah? Mana Ngapain ada kata kata Allah? Coba Harusnya tunjukkan kan kata pakai Allah. Allah. Mana kata nih? A-L-O-A-H, Allah. Ini makanya Mau kamu baca Allah. ini. Itu kan Ya bahasa Allah, apa ini pakai orang. Allah? Bahasa Indonesia kan Kamu Allah. baca ini. Kamu baca ini KBBI. Kamu ini banyak cerita tapi kamu nggak bawa data. Kamu baca ini. Saya nggak baca Uni yang aja baca. Karena kamu tidak mau. Kamu tidak mau mengikuti kaidah KBBI. Mana ada kamu Allah. Kamu cari ke dunia manapun nggak ada kata Allah. Yang ada itu adalah Allah itu dalam bahasa Indonesia, Bunda. Ya, kamu baca ini. Kamu baca ini. Allah itu dalam bahasa Indonesia. Aduh, pantaslah Kristen ini. Bahasa Inggris itu beda, God. Jesus. Kamu baca ini. God Kamu Jesus. baca ini. Perempuan baca ini. Jangan baca ini. Allah adalah nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Gimana Bunda? Cari Coba kalau dalam bahasa Inggris saya tanya Bunda, dalam bahasa Inggris dengan sebutan itu bagaimana? Dalam bahasa Inggris saya nggak pergi ke bahasa Arab. Gimana saya mau menjelaskan? Belanda, Gimana saya mau menjelaskan? Jepang, saya tanya di bahasa Inggris saja. Sebutan untuk bagaimana saya mau ngomong? Itu bagaimana? Saya nggak pergi ke bahasa saya menjelaskan dari tadi Ibu menyelocos bahasa Jepang aja atau bahasa Arab atau bahasa Belanda. Ini? Saya minta dalam bahasa Inggris saja. Ini Saya minta dalam bahasa Inggris saja. Bu, kalau Ibu mau mendengarkan penjelasan, diamlah dulu. Kalau Ibu yang mau memberi penjelasan, banyaklah bicara. Saya tunggu data. Oke, silakan. Tapi kalau Ibu mau mendengarkan, diam. Di sini kita bukan lintas kesurupan, Bu. Allah. Astagfirullahaladzim. Kalau nggak kesurupan ya tunjukkan dong. Ibu di sini bisa mendengarkan. Dengarkan baik-baik. Allah itu tidak pernah ada di kamus KBBI. Allah dalam bahasa Ibraninya artinya sumpah serapah. Kalau Ibu mau data, saya pastikan ada. Saya kasih nanti. Karena saya bukan congor kalau bicara. Satu. Yang kedua, Bapak itu gelar bukan nama. Makanya ada bapak, bapak sekolah, bapakku, bapakmu. Yang nama itu adalah proper name itu seperti ini, Silpa.
Kata Silpa ini tidak boleh diganti kemanapun kau berada. Jangan kau baca nama kau di Inggris memangnya Silpos, berubah namamu di Yunani jadi Silpus. Mau kau? Atau Anda datang ke Padang, mau saya ganti nama Anda ini Silparoto? Tidak boleh. Nama itu tidak boleh diganti-ganti. Itu nama kurang ajar namanya mengganti. Mau ke Amerika pun namaku tetap Rifa. Mau ke Padang, ke Jawa, namaku tetap Rifa. Tapi kalau aku ke Jawa, aku dipanggil Mbak. Mbak. Kalau aku misalkannya ke Timur, dipanggil Kakak. Kalau aku datang ke Sumatera Barat, dipanggil Uni. Itu baru boleh diganti-ganti. Tuhan dalam bahasa Inggris God, boleh. Theos dalam bahasa Yunani boleh. Dewa bahasa Sanskerta boleh. Nggak apa-apa. Tapi kalau nama, nggak ada diganti-ganti. Bedakan antara kakak dan Silpa, Tuhan dan Allah. Saya ini adalah anak bangsa yang bersumpah, ikut Sumpah Pemuda kita ini. Kalau enggak berarti Anda melanggar undang-undang nih. Coba Anda lihat Allah. Ya, tapi Anda mengikat. Kalau memang Anda mengaku anak bangsa, kaidah KBBI pakai. Jangan kaidah gereja Anda yang tidak ada dasarnya. Nih, Anda lihat nih Allah dalam KBBI nih. Sejak kapan kata Allah itu? Allah apa Allah? Kan Allah dalam bahasa Indonesia. Ini makanya Anda lihat. Makanya sejak kapan ada kata Allah? Mana ada kata Allah? Coba tunjukkan kata Allah. Allah. Mana kata nih? Ini makanya kamu baca ini. Ya Allah, ini orang. Kamu baca ini. Kamu baca ini KBBI. Kamu ini banyak cerita tapi kamu nggak bawa data. Kamu baca ini. Bukan kamu Allah. Baca ini, kamu baca ini, bisa nggak kamu baca ini? Maka ada nggak? Baca Uni yang aja baca. Karena kamu tidak mau mengikuti kaidah KBBI. Mana ada kamus Allah. Kamu cari ke dunia manapun nggak ada kata Allah. Yang ada itu adalah Allah itu dalam bahasa Indonesia, Bunda. Ya, kamu baca ini, kamu baca ini. Allah itu dalam bahasa Indonesia. Aduh, pantas lah Kristen ini. Bahasa Inggris itu beda, God. Jesus. Kamu baca ini. Kamu baca ini, perempuan baca ini, jangan baca ini. Allah adalah nama. Jesus love me. Jesus God and apa Jesus. Ini orang ini? Kau kenapa, ini bisa saya nggak tahu, saya nih lagi belajar kau kenapa ini? Mengerti bahasa Inggris. Saya lagi belajar. Aku tak peduli, aku tak peduli. Kau aja kau curhat kau, Dek. Aku nggak ngajak kau curhat, aku suruh kau baca. Ini orang Kristennya pakai gini kelakuannya semua ini. Aku ajak kau bawa KBBI. Dalam KBBI kata Allah itu nama Tuhan, bukan gelar. Di mana kau dapat kata Allah ini adalah Tuhan? Gelar. Di mana kau dapat itu? Di tong sampah mana kau pungut? Gila kalian ini lo, lama-lama lo. Ditunjukkan KBBI malah dia buat kamu sendiri. Kalian jangan menipu kami umat Islam lah. Nama Tuhan kami kalian comot, kalian jadikan sebagai gelar. Kurang ajar kalian ini. Inilah kenapa Kristen ini tersesat jauh. Dia buat kamu sendiri. Coba Silpa kau tunjukkan di kamus mana itu kata Allah adalah gelar. Coba tunjukkan. Allah. Mana ada kata Allah di KBBI? Allah dalam bahasa Ibrani artinya sumpah serapah. Menyongor aja. Ngapain kau cerita kau mau belajar bahasa Inggris? Apa gunanya aku tahu kau belajar bahasa Inggris? Penting bagiku. Kau naik ke sini mau ngajarin aku nggak terima. Orang yang nggak tahu apa-apa ngajarin aku. Cerita pula dia di sini, aku mau belajar bahasa Inggris. Penting bagi aku? Nggak penting. Mau kau belajar masak juga nggak masalah buat aku. Mau kau belajar taekwondo juga apa pentingnya bagiku? Nggak usah kau ceritakan hal yang nggak penting di sini. Inilah, jangan biasakan kebiasaan kita itu bicara dengan mama ngalor ngidul. Dibawa di room diskusi, Dek. Ini room diskusi, bukan room gibah di mana kalian potong-potong bawang, potong roti. Si Anu itu kemarin belajar bahasa Inggris. Aku terpengen kali lo belajar bahasa Jepang. Itu kebiasaan jahil yang ada di komplek-komplek. Jangan. Ini room diskusi. Yang kamu hadapi ini adalah Bunda Gembala, orang yang membahas tentang ajaran secara akademik. Saya menggunakan KBBI. Kata Allah yang kau panggil Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Sejak kapan gelar? Itu namanya kurang ajar loh. Namaku Rifa, kau sematkan kepada anjing. Nggak terima laku. Itu anjingku namanya Rifa loh. Karena nama itu gelar. Kan gelar anjing itu. Monyet juga bisa dipanggil Rifa. Ayam juga bisa dipanggil Rifa. Itu namanya penistaan.
Nama Tuhanku adalah Allah. Sepanjang sejarah peradaban tidak pernah akan ditemukan, tidak ada ditemukan kata Allah ini disematkan kepada makhluk kecuali Kristen yang lakukan itu. Kalian lakukan itu. Kalian ambil nama Tuhan saya Allah, kalian sematkan kepada manusia bernama Yesus. Pede dengan nama Tuhanmu. Nama Tuhanmu kan Yesus. Yesus aja. Elohim ke, Eloah ke, Theos ke, Kurios ke. Pakai-pakai nama Tuhan saya. Dia pula yang mau mengajarkan saya. Kalau kau tidak ada ilmu, jangan paksa mengajar. Masa kau bilang Tuhan adalah nama? Masa kau bilang Allah adalah gelar? Memang kelakuan kalian dikasih kesempatan, gak tahu diri. Saya kan baik-baik dari tadi suruh kau bicara, kau tunjukkan data. Jangan kau nyerocos. Semua manusia juga punya batas sabarnya. Mentang-mentang aku adalah agama Islam yang rahmatan lil alamin disuruh berlemah lembut, jangan kau pikir kau bisa injak-injak kepala di sini. Ini room orang Islam ini, ya. Coba, Silpa buka mic-mu. Coba kau jelaskan di mana kau temukan kata Allah itu adalah gelar. Coba kau tunjukkan sama aku. Dari mana kau belajar itu? Pendeta kau yang mana yang ngajarkan kau itu? Biar ku tampar mukanya. Kurang ajar. Jangan kurang ajar jadi orang. Kita ini rakyat Indonesia. Kau ngaku tadi rakyat Indonesia kau bilang. Tapi KBBI kau buang. Jelas KBBI di situ dikatakan bahwa Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Kau bilang itu bahasa Indonesia. Sejak kapan Allah itu jadi bahasa Indonesia? Jangan kurang ajar. Kau tunjukkan kata Allah. Di mana di kitab kalian ada kata Allah? Jangan kurang ajar. Ini masalahnya nama Tuhan, bukan nama orang. Kalau nama bapakmu kau plesetkan nggak apa-apa, nggak ada urusan aku. Nama Tuhan kau Yesus kau rubah jadi encus juga nggak apa-apa aku. Jangan nama Tuhanku kau rubah-rubah jadi Allah. Kurang ajar sekali lama-lama kalian ini ya. Baru minoritas saja udah kurang ajar sekali loh. Diminta data, tunjukkan data bahwa kata Allah itu adalah gelar. Di mana kau tengok? Buka mulutmu Silpa Ratu. Banyak kali berkoar-koar ini. Kalau nggak dikendalikan rohmu itu nggak bisa. Naik di koma saya ini aturannya saya yang buat, bukan kau yang bikin aturan. Aku mengajar, kau mendengar. Kalau kau bisa mengajar, aku dengar. Tapi kau tunjukkan data. Mana coba tunjukkan? Di kamus mana tertulis kata Allah adalah gelar? Kalau kalian menemukan kamusnya, aku bayar kau 1 juta hari ini juga. Udahlah menyelesatkan seluruh anak bangsa. Kau ngaku pula aku adalah anak bangsa. Kau kasih KBBI nggak kau baca? Sibuk kau bicara nggak jelas. Kau bilang pula kau mau belajar bahasa Inggris. Nggak ada urusannya sama aku. Kau pikir aku ustazah yang lemah lembut mengajarkan Islam kepada orang Islam? Aku ini tukang jagal Oten. Tukang jagal lisannya Oten yang menghina, menghujat. Seperti kalian nih menghujat nama Tuhanku. Kau pikir diam-diam aja aku kalau nama Tuhanku diplesetkan? Udah kau standby di situ. Kalau nggak bisa kau buka mic. Kalau nggak bisa buka mic, besok-besok belajar dulu buka mic. Biar ketika kau mute, kau bisa buka mic. Naik ke sini kau nggak ada ilmu, dia pula yang ngajarin kita. Kalau aku bertemu Kristen sopan aku. Ya al-awulan, tunjukkan kalian itu manusia bukan hewan ternak. Kalau kalian menunjukkan sisi kehewanan kalian, aku ini mama gembala. Ini aku di budak gembala, nggak ada ceritanya kalian di sini. Aku kasih kalian tempat bagus-bagus, terus aku belai-belai rambut kalian. Siapa kalian? Apa hak kalian dapat itu dari aku? Halo, selamat pagi Uni. Ya, pagi Tommy. Gini Uni, ini saya ada mau jelaskan sedikit ya Uni ya. Memang Uni tentang apa Tommy? Sebentar Tommy. Tentang tadi. Kenalkan dulu, masuk sini. Anda tuh kalau masuk rumah orang jangan masuk langsung duduk. Anda harus Selamat tahu. pagi. Nah kan mantap, enak kan? Tommy agamanya apa? Alaikum, agamanya apa bro? Saya agamanya Kristen Protestan. Nah, Anda tahu tema yang kita bahas? Saya membahas tema apa dengan Silpa tadi? Yang tadi itu Oten tak salah. Tak selamat. Oke, tema kita kan Oten tidak selamat. Saya berdasarkan kitab Lukas pasal 13 dan juga Matius pasal 7. Kalau kalian mau menjelaskan Lukas pasal 13 dan Matius 7, buka data, baca kontekstual secara tekstual, nggak masalah. Tapi kalau ingin berbohong depan saya harus luruskan. Sekali saya pelankan suara, 2 kali saya pelankan suara, 3 kali saya pelankan, 4 itu udah cabut
paku saya, ya. Saya juga orang biasa, bukan nabi, bukan Tuhan. Tuhan kalian aja bisa marah, apalagi saya. Jadi di sini Anda boleh menjelaskan alasan saya mengatakan Oten tidak selamat berdasarkan kitab Lukas pasal 13. Mau melihat ayatnya nggak? Boleh coba. Ini kan enak kayak gini diskusi. Jangan kayak Kak Silpa tadi, naik-naik malah curhat dia mau belajar bahasa Inggris katanya, nggak ada urusannya sama saya, oke? Lukas pasal 13. Ini ada seorang bertanya nih, dan ada seorang yang berkata kepadanya, ini kepada Yesus maksudnya kan, Tuhan, sedikit saja ke orang yang diselamatkan. Nah, ini perkara tentang diselamatkan karena perikopnya tentang keselamatan. Coba lihat perikopnya. Siapa yang diselamatkan? Nah, perikopnya ya. Berarti kita bicara tekstual, kontekstual ini. Nah, apa kata Yesus? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah. Bukan percayalah aku disalib, nggak ada begitu. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang yang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Banyak orang yang berusaha tidak akan dapat. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha masuk tapi tidak dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, Tuan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata padamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Jadi orang yang dianggap Tuan ini tidak mengenal orang yang memanggilnya Tuan. Lalu orang ini berkata, maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu dan engkau telah mengajar kami di jalan-jalan kota kami. Tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, wahai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Ternyata itu bukan cuma di kitab Lukas. Dalam kitab Matius pasal 7 nomor 21 lebih ditegaskan oleh Yesus menurut penulis kitab Matius, ya, bahwa ternyata orang yang diusir Yesus ini ciri-cirinya adalah pertama memanggil Yesus Tuhan, ya, pertama memanggil Yesus Tuhan. Yang kedua ciri-cirinya adalah bernubuat dalam nama Yesus nih. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepada aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Jadi syarat masuk surga itu menurut Yesus adalah melakukan kehendak Bapaknya yang di surga atau Tuhan yang diperkenalkannya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, kalianlah yang memanggil dia Tuhan, Tuhan. Mana pernah orang Islam manggil Yesus Tuhan, Tuhan? Bukankah kami bernubuat demi namamu? Nih, orang yang bernubuat demi nama Yesus dan mengusir setan dengan nama Yesus, mengadakan mukjizat dengan nama Yesus. Pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenalmu, enyahlah daripadaku. Makanya aku bilang kalian itu tidak selamat karena kalian diusir Yesus. Kenapa? Karena tidak ada satupun umat Kristen yang berani menunjukkan bukti bahwa mereka melakukan ajaran mereka sesuai dengan perintah Allah Bapa di surga. Untuk membantah argumen saya, silakan Anda tunjukkan mana ritual Kristen sepanjang sejarah dari Konsili Nikea 325 sampai detik ini muncul di nom baru yang betul-betul mengikuti perintah Bapa. Satu saja, tunjukkan. Silakan Tommy. Buka mic-nya Tommy. Iya Mbak. Jadi yang Mbak sampaikan ini yang di dalam kitab itu kan sebentar Mbak ya, sebentar. Silakan ya, kaji dulu. Silakan Anda juga kaji dulu kitab Anda itu. Mungkin Anda baru lihat ini ayatnya, nggak apa-apa. Iya sebentar. Jadi teman-teman di sini, saya ini sedang mencoba mengungkap fakta tekstual, kontekstual, faktual. Kalau kalian ingin berkontribusi, meluruskan saya yang menurut kalian salah, naik ke sini baik-baik, ajarkan saya mana yang benar. Coba tunjukkan, Uni, maksud Matius ini menurut Yesus bukan kayak gini Uni, tapi begini. Uni salah. Saya sudi minta maaf, namanya juga manusia. Ketika salah memahami itu normal, ya. Tapi kalau saya tak bisa dibantah, apa hak kalian mengatakan saya salah? Oke, kita sapa yang lain dulu. Pak Tommy, silakan kaji dulu kitabnya, baru nanti jelaskan ke saya. Saya tunggu. Pak Oyon silakan perkenalkan agamanya apa. Pak Oyon.
Halo Pak Oyun, agamanya apa Pak? Pak Oyun agamanya apa? Ini recek bisa di kantong. Assalamualaikum. Recek di Oh, kantong. oke. Lanjut. Maaf dulu yang lain, saya tak Pak Dance, maaf ya lama baru saya naikin. Soalnya saya memang mau membahas tema Oten tak selamat dulu. Biar ndak ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ya. William. Halo William. Halo William, Halo, agamanya apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, ada yang mau disampaikan? Wah, nggak ada awak sampaikan awak Islam awak dari Oke, di Batam. bawah aja. Oke, di bawah aja dulu ya Iya, Pak iya, ya. iya. Yang Islam jangan naik dulu, teman-teman, biar tidak membuang waktu. Saya di sini fokus dengan tema saya. Tema saya ini mau saya angkat beberapa, ya satu hari inilah fokus ya. Silakan orang Kristen yang mau membantah Oten tak selamat menurut Lukas pasal 13 dan Matius 7. Saya sedang memberikan edukasi kepada umat Islam bahwa kalau ada misionaris yang mengklaim mereka selamat itu dusta. Karena saya sudah buktikan itu tidak benar. Pak Tommy, kita masih tunggu. Pak Dance, mungkin ada yang mau disampaikan sebelum saya undang Kristen lainnya untuk diskusi dengan saya. Iya. Saya mendengar dari tadi ada seorang mengatakan Tuhan itu adalah nama. Nah, perlu diketahui ya, kata Tuhan itu searah dengan Tuhan. Iya. Jadi ini bukan nama, tetapi sebutan. Tuhan itu gelar oknum yang disembah. Nah, Tuhan Allah, Tuhan sesebutan, sedangkan Allah nama. Atau Tuhan Yesus. Tuhan ini sama dengan Tuhan Yesus. Nah, Yesus inilah nama, bukan Tuhan. Ya. Oke, makasih Pak Dance. Oke, sudah ada tamu yang naik, kita sapa dulu nih. Ini yang namanya tulisan Cina ini, siapa yang namanya ini? Kalau namanya nggak bisa disebut, saya nggak bisa bahasa Cina Pak. Sebutkan namamu siapa? Siapa? Siapa namanya Pak? Saya Sianmu, Bu. Ya, Sianmu. Pak Sianmu agamanya apa? Islam atau apa agamanya? Sianmu. Agamanya apa? Agamanya apa? Agamanya apa, Pak? Oke, Bapak turun dulu ya. Membuang waktu kita ya, Pak ya. Jangan buang-buang waktu saya ya. Minta maaf ya. Halo Pak Heri, saya juga sibuk teman-teman. Pak Heri, silakan Pak Heri buka mic. Oke, kebenaran. Buka mic Anda. Apa yang mau Anda tanggapi dari argumen saya? Oten tidak selamat, silakan bantah. Assalamualaikum. Shalom. Umi. Ya, Waalaikum, silakan kamu bantah. Oten tidak selamat. Saya sudah tunjukkan dalilnya. Yesus mengusir orang-orang yang memanggil dia Tuhan, Tuhan, mengusir orang yang bermukjizat dengan namanya, mengusir orang yang berbuat dengan namanya, dan bahkan orang yang sudah berusaha pun masuk ke pintu, kata Yesus, tidak dapat. Lalu apa alasan kalian mengatakan kalian dijamin masuk surga oleh Yesus? Silakan tunjukkan dalilnya. Ya, saya mengaku saya tidak masuk surga. Oh ya udah, kalau tidak masuk surga udah. Kalau tidak merasa masuk surga ya diam dulu. Ini tema kita adalah Oten tak selamat ya. Nanti kalau kamu diizinkan bertanya aja. Udah ya, sudah diakui Saya ya kalau Oten tak Umi. selamat. Kenapa di dalam? Loh, Kita tadi kok bilang kau udah ini nggak Umi selamat. ngajak berdiskusi, membantah. Di sini Nah, bukan saya hanya diskusi bantah orang kan, awam. Kok kau pula yang bantah? Di sini tempat orang awam bertanya, tempat orang berilmu menyebarkan. Kau siapa? Kau kada ketunjukkan kemarin kau nggak ada ilmu, ngomong sembarangan melantur nggak jelas. Di sini orang yang berilmu seperti misal Pak Tommy ini nih, saya izinkan dia menjelaskan. Kau ngaco, ngomong ngalor ngidul. Di sini kau cuma bertanya, hakmu cuma bertanya di sini. Halo Febri. Halo Febri.
Halo Febri, orang kalau sudah saya perlihatkan kebodohannya sekali ya, teman-teman perhatikan ya. Kalau kalian sudah melihat kebodohan itu dipertahankan sekali, 2 kali, 3 kali, kita tidak butuh orang bodoh itu untuk kita ajarkan lagi loh. Jadi sekali dampak kebodohannya, 2 kali dipertahankan kebodohannya, 3 kali bangga dengan kebodohannya. Apa yang mau kalian lihat? Hiburan. Kalian bikin aku emosi nanti menghadapi orang bodoh, turun value aku. Tapi kalau kita lihat dia mau mendengarkan, setidaknya dia mau berusaha. Oke, dia bodoh tapi dia mau berusaha. Ini baru kita ajak ngobrol, ya. Halo Febri. Febri. Oke. Di sini kalau rasa-rasanya tak mampu berargumen, nggak usah naik. Ini saya tanya nih, yang mau naik ini ngapain coba ya? One God, kau mau ngapain naik One God? Berkali-kali ku tengok kau pengen minta naik ke sini, mau ngapain? Terakhir kau naik cuman diam terus kuturunkan. Berkali-kali Anda minta naik itu buat apa, bro? Anda tahu nggak, masuk ke kampus orang lain nggak bayar itu dimarahi, diusir loh. Apalagi di room saya. Anda mau masuk ngapain? Simak ke di bawah lah, bro. Jangan gitu. Mungkin Anda tidak sengaja mungkin tap-tap layarnya. Oke lah, kalau yang salah tap-tap layar saya turunkan aja. Pak Tommy, kalau sudah clear silakan Pak. Kalau sudah selesai, saya tunggu Bapak untuk baca ayat itu. Bapak tanggapi saya, silakan. Saya masih tunggu Pak Tommy. Nurhayati Usman. Oke, salah pencet mungkin. Yang tidak bersuara tuh saya pastikan salah pencet itu. Halo Putra. Kau mau ngapain lagi naik? Kebetulan kebenaran yang nggak benar, kau ngapain naik ke sini? Diskusi itu harus dijawab, Umi. Itunya tujuan diskusi kan, Umi. Atau hanya diskusi bertanya itu doang? bukan untuk kau. Diskusi ini untuk orang-orang yang bisa mendengarkan. Kau bisa nggak mendengarkan? Bisa saya mendengarkan. Buktinya kalau Umi menjelaskan, ada nggak saya keluar-keluar? Udah diam. Berarti di sini kau cuma bertanya. Silakan pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama ya, Umi. Pertanyaan pertama saya, Umi, jelaskan menurut tafsiran Umi Matiusnya yang Umi bantah. Bukan tafsiranku. Aku nggak boleh menafsir kitab orang lain. Kau pikir aku tukang tafsir? Kau baca saja sudah. Kau kan pintar katanya, otak jalan. Katanya kau bilang perempuan otak separuh. Masa aku lebih cerdas daripada kau? Kau tengok ini ya. Kau baca baik-baik, Dek. Tidak perlu kau tafsir kemana-mana ini. Kalau kau pandai bahasa Indonesia, kau ngerti ini. Kecuali kau nggak ngerti bahasa Indonesia. Dan kau tengok perikopnya di sini. Perikopnya di sini bicara tentang ajaran sesat. Nah, nggak pandai kau itu? Kan udah ada perikopnya di sini. Apa repotnya kau memahami ini? Di sini Yesusmu sedang menjelaskan ada namanya ajaran sesat. Nah, ternyata orang-orang yang sesat ini membuat ada orang-orang yang memanggil Yesus Tuhan-Tuhan diusir. Nih, kau baca di ayat 21-nya. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di surga. Masa nggak paham ayat ini? Jelas di sini Yesus mengatakan, bukan gara-gara kau panggil dia Tuhan kau masuk surga, tapi karena kau melakukan kehendak Bapa. Nah, pertanyaanku, kalau memang kalian ini berhak masuk surga, bahkan yang mengusir setan dengan nama Yesus, menggunakan mukjizat, bermukjizat dengan nama Yesus, itu diusir Yesus, dikatakan pembuat kejahatan. Maka pertanyaanku adalah, kalau memang Kristen ini betul-betul masuk surga, sebutkan satu perintah Bapanya Yesus yang kalian lakukan. Apa contoh? Oh Umi, ada perintah Bapa dalam perjanjian lama disuruh joget-joget di gereja. Oh Umi, ada perintah Bapa suruh makan babi, minum anggur. Oh Umi, ada Bapa suruh, Yesus suruh kami itu untuk merayakan Natal. Oh Umi, ada kami disuruh merayakan ulang tahun Tuhan kami. Apa ajaran gereja kalian itu? Baik dari cara menikah, cara melahirkan anak, atau cara hidup sosial di gereja. Di mana salah satunya ajaran yang kalian buat itu diajarkan oleh Bapaknya Yesus, diperintahkan Bapaknya Yesus. Contoh yang paling penting, di mana Bapaknya Yesus suruh kalian sembah anaknya?
Di mana bapaknya Yesus mengajarkan kalau dia itu adalah Allah, si Yesus juga adalah Allah, si Roh Kudus adalah Allah, dan tiga-tiganya satu. Kau tunjukkan samaku supaya terbantah tuduhanku bahwa kalian itu adalah orang yang masuk neraka menurut Yesus. Itu baru diskusi. Silakan, karena kau pengen kali diskusi sama aku kasih kesempatan diskusi sama aku, walaupun ku turunkan value ku, nggak apa-apa lah. Tunjukkan satu ajaran yang diajarkan oleh Bapak. Saya senang kalau Umi ibaratnya menjawabnya dengan penuh kasih sayang, pengertian, pemahaman. Tapi jangan kalau tidak sesuai dengan pemikiran Umi langsung diturunkan, atau kapan kita berdiskusi. Kok curhat banyak kali, buang waktu kau. Kusuruh kau menjawab malah curhat. Inilah buang-buang waktu. Silakan Anda menjawab supaya saya terbukti bersalah bahwa Kristen itu ternyata layak masuk surga karena mengikuti perintah Bapa di surga. Tunjukkan mana ayat yang adalah perintah Bapa di surga yang dijalankan oleh orang Kristen, gitu loh. Oke, saya tunjukkan ya Umi. Silakan. Kalau Umi mau tanya, apa yang menjadi dasarnya kita itu bahwasanya kita percaya kepada Yesusnya, bahwasanya ada keselamatan di dalam Kayak gini kepercayaan mau kita. diskusi sama aku nih. Kayak gini mau diskusi sama aku nih. Nah inilah kok Aku ngoceh-ngoceh, tanya, makanya mana ngoceh-ngoceh Umi. yang ngoceh tuh kau? Udah turun aja kau, memang nggak ada kau, nggak layak, sumpah, serius. Bikin naik asam lambung kau. 2 kali ku kasih kau kesempatan. Mana ayat perintah Bapak di surga? Kalau Umi tahu nggak kenapa kami percaya kepada Yesus? Hantu. Memang aku peduli kenapa aku percaya sama Yesus? Nggak ada pedulinya aku. Yang ku minta, mana perintah Bapak di surga suruh kau sembah anaknya? Kenapa kalian ini otaknya betul-betul rusak ku tengok? Cobalah pergi ke rumah sakit jiwa dulu, berobat dulu, atau belajar bahasa Indonesia dulu, atau telingamu coba korek dulu. Ada masalah mungkin dengan telinga. Ini bukan tempat psikologi yang dimana aku memperbaiki psikologimu. Aku bukan guru PAUD yang mengajarkan kau dari kesalahanmu sebagai anak PAUD. Aku ini bunda gembala. Kalau hewan ternak yang tidak bisa masuk kandang ku sembelih. Ditanya apa, ngomongnya apa? Mana perintah Bapak yang dilakukan Kristen? Umi, aku pengen menjelaskan kenapa kami percaya Yesus. Nenekmu kiper. Memang aku peduli kenapa kau percaya Yesus. Mau kau percaya Yesus karena dia menyembuhkan orang mati kah? Peduli aku? Tidak peduli itu. Yang kupedulikan dengan tema hari ini adalah Kristen-Kristen ini kok berani-beraninya mengaku masuk surga, sementara tidak ada perbuatan yang kalian buat itu diperintahkan Bapa. Kau pikir ini di kampus? Ini bukan kampus. Kau di kampus berbayar. Di sini sudahlah kalian bikin kami sakit kepala dengan omongan kalian. Kami pula yang harus memberikan kalian kasih sayang lemah lembut. Kau pikir aku ini ustazah apa? Hei, aku ini pendebat. Aku bukan ustazah, calon ustazahku. Nanti aku jadi ustazah. Ditanya apa, dijawab apa. Aku bertanya di mana bapaknya Yesus pernah mengatakan, sembahlah anakku. Di mana bapaknya Yesus bilang begitu? Di mana bapaknya Yesus pernah berkata, rayakan Natal, mabuk anggur, joget-joget? Itu yang kutanya. Apa-apa aja. Ditanya apa, jawabnya apa. Lagi pula nggak penting juga kau naik ke atas ini loh. Banyak Kristen lain yang bisa ku ajak ngobrol loh. Halo Purwanto, beda Komal Edis. Komal Edis itu menyesatkan Kristen yang sudah sesat, minta duit pula. Di sini aku luruskan otak kalian, aku bayar pula kalian lagi. Halo Purwanto. Halo Pak Purwanto. Oke Pak Purwanto turun dulu ya. Teman-teman yang kepencet, coba cek handphonenya deh. Coba lihat handphone kalian. Kayaknya kalian itu nggak sadar kalian sudah minta permintaan naik. Yang minta permintaan naik, coba perhatikan. Wah, saya minta permintaan naik nih. Saya nggak ngajak kalian berantem. Saya nggak ngajak kalian untuk berkelahi. Saya mengajak kalian untuk berdiskusi, ya. Saya ini independen. Saya bergerak sesuai dengan yang saya mampu, ya.
Halo Kak Asni. Halo Kak Asni, oke turun dulu ya. Kak. Halo Erwin. Ya, halo. Ya silakan bro, agamanya apa? Erwin Sabrin Puan Islam, Bu Uni. Aduh, yang Islam jangan naik dulu ya Pak, karena kalau orang Islam bertanya sama saya bayar 200.000 Pak. Iya, kepencet ini Uni, maaf ya. Oke. Yang orang Islam kalau bertanya sama saya bayar 200.000. Nah naiklah kalian, nggak apa-apa. Naik antri kalian kalau memang mau bertanya sama aku. Yang Islam bertanya sama aku bayar 200.000. Yang Kristen aku yang kasih duit kalau mereka pertanyaannya bagus. Halo Royal. Halo Royal. Pak Royal. Bentar lagi orang Islam yang nggak sengaja kepencet bayar denda 50.000. Ya. Takut sih abang tadi dia bayar denda 50.000. Langsung dia turun. Bagus juga loh Anda semua Islam bertanya sama saya bayar 200.000. Uangnya saya keep untuk kasih ke orang Kristen lagi itu. 200.000 satu pertanyaan. Dengar ya, 200.000 pertanyaan satu dari orang Islam. Itu kita bisa dapat 10 pertanyaan orang Kristen loh. Bagus loh kalau ada orang Islam sengaja bertanya untuk ngasih saya duit 200.000. Nanti kita dapat 10 pertanyaan oten. Keren kan? Keren kita itu. Jadi kita kalau, karena gini, oten kalau dibayar bertanya, lemah lembut dia bertanya. Coba kalian tengok kemarin. Coba kalau mereka bertanya suka-suka bapak moyangnya aja, menghujat kerjaannya, kita yang diaturnya. Dia pula yang kayak gini loh kalau diskusi, bapaknya pula yang ngasih aturan. Gitu ya. Jadi orang Islam yang mau bertanya bayar 200.000. Kalau Kristen di sini pertanyaan berkualitas kalian, kami yang bayar. Makasih topinya. Halo Dirga, saya ndak marah-marah. Orang seperti saya kok kalian mungkin nggak ngerti ya. Tegas itu adalah hak dan kewajiban saya. Ndak ada saya tuh tidak bisa saya tuh sok-sok baik depan orang. Halo Pak, namanya siapa? Ndak boleh. Saya ini di sosial media. Saya menghadapi banyak orang, ya. Saya nggak tahu siapa saja orang yang naik ke komal saya ini. Apakah penghujat orang baik atau apa? Nggak mungkin saya sok-sok. Ya Pak, Bu. Makanya kenalan dulu. Kalau sudah jelas orangnya baru, oh iya Pak, iya Pak. Tapi baru naik ke, iya Pak, Bu. Bukan, itu bukan saya itu. Halo Iwan. Urus saja agamamu, jangan sibuk dengan Kristen. Pede kali kau, penting kali Kristen dibahas. Kristen itu tidak penting dibahas, makanya aku nggak mau mendengarkan penjelasan kalian tentang Kristen. Yang aku bahas itu ajaran Yesus. Kok pede kali kau? Kau pengikut gereja, nggak usah kau bahas di sini. Aku tidak butuh ajaran gereja. Yang aku ingin luruskan adalah ajaran Yesus. Kepaham kau? Dengar baik-baik. Aku tidak butuh mendengarkan penjelasan ajaran gereja di sini. Yang aku butuhkan di sini adalah meluruskan ajaran Yesus, karena Yesus adalah nabiku. Pede kali Kristen-Kristen ini, kayak penting kali agamamu dibahas. Emang penting agamamu dibahas itu? Nggak penting, nggak ada gunanya buat peradaban dibahas agamamu di forum-forum diskusi. Penjelasan kalian semua berdasarkan pendapat gereja aja. Kok pede kali kalian, penting kali. Yang penting itu dibahas ajaran para nabi, ajaran Yesua, ajaran Abraham, ajaran Daud. Bukan ajaran Kristen, bukan ajaran hantu belau, ajaran gereja, ajaran konsili. Kok pede kali kalian ini loh. Siapa di sini yang mendengarkan? Siapa yang mau orang Islam mendengarkan penjelasan kalian? Ada orang? Kutanya dulu orang Islam. Ada kalian yang mau mendengarkan ajaran Kristen? Orang Islam di sini maunya itu mendengarkan kegabrulan kalian supaya mereka ketawa. Ketawa mereka dengarkan penjelasan si Gumasa, penjelasan si Mikana. Mereka tuh butuh ilmu. Orang Islam tuh cinta akan ilmu. Halo penyita sinting. Wanita separuh otak, goblok, tolol, gila, sinting, babi, Lanjutkan. anjing. Terus
Omongnya aja. Anjing dan babi itu makanan kau dan makanan sekeluarga kau. Kamu yang mancing babi, wanita. Iya. Lonte. Wah, jangan kau surang-surang lonte. Lonte itu masuk surga kata Tuhan kau. Kamu lonte. Bahkan kata Yesus, mamamu harus jadi lonte dulu supaya masuk surga, karena lonte lebih dulu masuk surga. Jangan kau hujat lonte lah. Istri kau aja jangan-jangan sedang melonte sekarang demi bayar hidupmu. Jangan begitu. Kamu pasti Jangan kau menghina lonte. Aku takutnya kau hasil dari perlontean. Aku takut itu. gila. Jangan kau hina anjing. Anjing itu yang mengenyangkan perutmu. Seorang gila. Jangan kau katai aku gila. Tuhanmu dikatai gila sama keluarga. Anjing, wanita lonte. Jangan kau hina anjing. Bahkan anjing itu adalah diberkati. Bahkan orang di luar Yahudi yang diberkati Yesus digelari anjing. Jangan kau hina anjing. Bahkan anjing malu disamai sama kau. Kayak Tuhan aja. Anjing itu malu disamai dengan kau. Kalau seandainya anjing tahu aku menyamakan kau dengan anjing, anjing marah sama aku saking gak maunya dia disamakan dengan kalian Kristen. Seanjing-anjingnya anjing gak pernah nyembah anjing. Ya, anjing kau makani lalu kau hujat. Mana Tuhanmu? Kau kenyang gara-gara anjing. Mana Tuhanmu? Babi anjing. Jangan kau tanya Tuhanku. Kau tanya dulu Tuhan kau sekarang ada di mana. Lebih baik aku dikatakan gak punya otak daripada dikatakan tidak berotak sama orang yang punya otak tapi otaknya gak dipakai. Jangan kau menghujat lonte mentang kau sering pakai lonte untuk tidur. Jangan kau hina lonte. Lonte itu setidaknya mereka bekerja menggunakan barang mereka. Daripada kau punya Tuhan mau naik keledai ngambil punya orang, mending jadi lonte. Lonte saja menjual mekinya untuk dapat duit daripada Tuhan kau minta-minta sama orang padahal punya burung, nggak bisa dijual burungnya itu. Jangan kau menghina lonte. Lonte punya keringat dapat duit. Setidaknya dia propertinya yang dia jual. Tuhan kau punya burung nggak ada fungsinya. Mau makan minta punya orang. Naik keledai ambil punya orang. Lonte mau makan dia jual dulu mekinya. Masih mending dia. Bahkan lonte lebih mulia daripada Tuhanmu. Kenapa? Lonte mau makan saja. Ya diam dulu ya anak lonte ya. Lonte bahkan mau makan saja mereka jual dulu barangnya, perabotnya. Lonte namanya Rahab. Rahab itu seorang lonte yang diselamatkan oleh Tuhanmu gara-gara dia berdusta menyelamatkan orang Israel. Kok anak-anak Theos kurang ajarnya menghujat lonte ini? Tuhannya saja memuliakan lonte loh. Bahkan mamamu kalau mau masuk surga cepat harus jadi lonte dulu kata Yesus. Bahkan kau tahu nggak seorang pesundal pezina itu nggak boleh dipukul kata Yesus kecuali kau juga seorang berdosa. Tuhan kau aja nggak berani memukul lonte loh. Kok kau berani-beraninya menghujat lonte sih? Kristen-Kristen ini memang ku tengok kayaknya sakit hati gara-gara anak lonte. Mungkin kayaknya nih Kristen-Kristen yang naik ke sini ya. Kenapa kalian kok benci kali sama lonte? Gara-gara dia lebih dulu masuk surga? Ya jadi lonte lah kalian biar cepat pula kalian masuk surga. Halo akun kedua, silakan agamanya apa? Jangan menghujat. Kami umat Islam saja, mayat aja nggak boleh kami hujat loh, apalagi orang hidup. Mau dia pelacur, dia punya hak untuk hidup. Jangan kalian menghujat pelacur. Belum tentu ketika kalian dikasih meki yang semok nggak kalian jual. Ya perempuan-perempuan Kristen ya, kalian menghujat perempuan yang menjual dirinya untuk makan. Belum tentu ketika kau dikasih Tuhan meki semok nggak kau jual. Belum tentu itu. Belum tentu kalian itu. Bahkan kalian di gereja aja bokong anak kecil kalian tusuk. Tiba-tiba kalian menghujat perempuan yang menjual mekinya. Aku juga nggak memuliakan mereka kok. Tapi dalam agamaku bahkan ada seorang perempuan sundal hanya memberi makan minum seekor anjing masuk surga dia. Berarti agamaku ini adalah agama yang rahmatan lil alamin. Bahkan meki kudus pun dapat rahmat di agamaku. Kau Tuhan kau keluar dari meki.
Kenapa kau bisa kurang ajar menghina perempuan kau? Berhentilah Kristen-Kristen menghujat pesundal. Tuhanmu suka dengan pesundal loh. Kau tengok dalam kitabmu itu, upah sundalmu kudus. Di kitabmu dituliskan upah sundal aja jadi kudus. Upah sundal di Amsal di kitab kau sama seperti uang devisa negara, dikuduskan untuk digunakan nih. Inilah kalian memang gak belajar. Hargailah perempuan-perempuan yang sekarang terjebak dalam perlontean. Bisa jadi mereka bertobat nanti. Kalian gak ada adab kalian ini. Aku loh gak berani menghujat mereka. Kenapa? Bisa jadi mereka bertobat, ya. Bisa jadi mereka adalah orang-orang yang kemudian upah sundal dikuduskan Tuhan, ya. Nih. Kalian ini memang gak ada adab ini. Apa kalian sakit hati? Mungkin si laki-laki tadi sakit hati dia, gara-gara mungkin dia hasil pertusbolan mungkin, ya. Kasihan juga kita, ya. Aku kasihan nih kalian serius loh, Ten. Diajak ke jalan yang benar, marah ngata-ngatain lonte. Oke, akun kedua. Halo. Oke, turun dulu ya. Aku mau ngasih data nih. Buat kalian Kristen, jangan kalian menghujat pesundal. Kenapa? Karena Tuhan kalian pernah mengkuduskan upah sundal, ya. Yesaya pasal 23 nomor 18 nih. Hargailah Tuhan kalian yang pernah mengkuduskan upah sundal, ya. Nih, labanya dan upah sundalnya akan kudus bagi Tuhan, ya. Labanya dan upah sundalnya akan kudus bagi Tuhan, tidak akan ditahan atau disimpan, tetapi dengan labanya itu akan disediakan makanan yang cukup dan pakaian yang indah bagi orang-orang yang diam di hadapan Tuhan. Membiayai hidup manusia upah sundal kudus. Jangan kalian menghujat para pesundal. Tuhan kalian mencintai pesundal. Buktinya Yesus dicium kakinya sama Maria Magdalena. Bahkan Yesus berkata, bahkan pesundal lebih dulu masuk ke dalam kerajaan surga, saudara. Biar kalian gak disalib sama pesundal, jadilah pesundal. Jadilah pesundal biar kalian masuk surga. Karena Yesus datang untuk para pendosa. Orang seperti aku ini tidak akan pernah didatangi Yesus. Kenapa? Karena aku bukan orang yang senang berbuat dosa. Kalian itu yang didatangi Yesus kalian karena kalian berbuat dosa. Contoh kayak Paulus tuh didatangi sama Tuhan kalian. Kan Tuhan kalian memang bilang, aku datang untuk pelaku dosa, pembuat dosa. Tanya yang banyak bertemu Yesus itu para penjahat, biadab, brengsek biasanya. Mana ada ustadz yang didatangi Yesus? Mana ada orang-orang soleh yang didatangi Yesus? Ditamparnya lah kalau jumpa Tuhan manusia. Muhammad itu dalam kubur, sesat Muhammad, Islam bodoh. Inilah aku bilang, Kristen ini rata-rata kalau nggak hasil kawin silang anjing dengan babi, kalau nggak hasil kondom bocor, hasil persundalan. Kau bilang Nabi Muhammad masih dikubur, betul. Nggak ada kami bilang Nabi Muhammad itu masih berada di awan-awan. Bahkan saking di kuburan nabiku, mayatnya pun tidak diganggu, kata Allah. Nih, kau tengok nih, ya. Daripada Tuhan kau masuk kubur 3 hari udah sobek-sobek badannya. Nabiku bertahun-tahun dikubur tidak diganggu jenazahnya. Nih aku tunggu dengan kalian datanya, ya. Inilah perbedaan agamamu dan agamaku. Nabiku Muhammad SAW itu di dalam kubur pun tidak dimakan oleh tanah, kata hadis. Tapi Tuhan kau cuma 3 hari udah sobek-sobek badannya. Hancur lebur badan Tuhan kau, bolong-bolong tangannya, bolong-bolong perutnya, bahkan pas bangkit pun gak sembuh-sembuh bolongnya. Nabiku beda. Nabiku, ini mana nih? Ya, ini nabiku, kau tengok nabiku nih. Tuhan kalian cuma 3 hari bolong-bolong badannya. Nabiku, keren nabiku loh. Mana nih daftar hadis? Bentar ya. Kewajiban. Nah ini nih, kutunjukkan kau sebuah hadis yang keren nih, ya. Nabiku di kuburan, iya, nggak masalah nabiku di kuburan, ya. Kau tengok ini, saat Nabi.
Inilah hebatnya Nabi Muhammad, teman-teman ya. Nabi Muhammad SAW, walaupun beliau itu di kuburan, tapi jasadnya tidak dimakan oleh tanah. Beda dengan Tuhannya Oten, ya. Tuhannya Oten 3 hari di dalam kuburan, bolong-bolong badan Tuhannya. Mana ini? Nabi Isa, Nabi. Oh, hadis. Dalam kitab Nasai 1357. 1357. Tuhan kau cuma 3 hari bolong-bolong badannya. Itu pun bangkit pun bolong juga, nggak sembuh-sembuh. Kau tengok nabiku ini. Apa hebatnya Tuhan kau yang pernah mati, badannya bolong-bolong. Kau tengok nabiku ini. Nih ya. Maka ada seorang wanita, bukan ini. Imam Nasai, sorry ya. Nah, hari kalian yang paling utama adalah hari Jumat, karena pada hari itu Nabi Adam dicipta. Pada hari itu pula beliau diwafatkan. Pada hari itu ditiupnya terompet. Pada hari itu juga dijadikan pingsan. Maka perbanyaklah salawat kepadaku, karena salawat kalian disampaikan kepadaku. Mereka para sahabat berkata, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin salawat kami bisa sampai kepada anda sedangkan anda telah meninggal? Atau mereka berkata telah hancur tulangnya. Beliau berkata, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mengharamkan bagi bumi untuk memakan jasad para nabi sallallahu alaihi wasallam. Nih, Tuhanmu cuma 3 hari bolong-bolong badannya, bangkit pun masih bolong. Nabiku mau ribuan tahun dia di dalam kuburan, jasadnya tidak dimakan, cacing. Jasad Tuhan kau baru 3 hari bolong-bolong, rusak, bangkit pun sembuh. Apa hebatnya? Kau kata-katain nabiku di kuburan. Kau pikir si Markus, Matius, Lukas itu dari awang-awang dia? Inilah kelakuan karesteng. Suara hilang ya. Kenapa suara, bro? Kenapa suara? Tunggu, suara hilang. Hilang suara. Tes. Ada pun suara. Kenapa suaranya, bro? Kenapa yang di YouTube suaranya udah aman kah? Aman. Aman kan? Tes. Aman nggak? Tadi kayak robot ya. Jadi gitu ya. Apa hebatnya Tuhan kalian yang pernah dikubur? Kalian bandingkan dengan nabiku yang jasadnya tidak dimakan bumi. Tuhan kalian baru 3 hari udah bolong-bolong badannya. Apa hebatnya? Aku tanya dulu. Ayo jawab. Kalau kalian mau adu argumen, ayo adu argumen di sini. Apa hebatnya Tuhan kalian? Hidupnya tidak ada gunanya buat peradaban. Pas mati badannya bolong-bolong juga. Sementara nabiku hidupnya, sedangkan wafatnya saja berguna buat Eropa, apalagi hidupnya. Ketika Rasulullah wafat, ajaran beliau itu mengeluarkan Eropa dari zaman kegelapan. Ketika Tuhanmu mati, jangankan pas mati, hidup aja nggak ada gunanya buat kerabatnya. Coba, Ras, silakan. Kalian menyehujat di sini, ku jamin ku telanjangi agama kalian. Tengok nih, ini anak dewa, ini anak teos nih. Kalau mau nengok anak Yesus, inilah anak Yesus nih. Lonte. Sudah aku bilang nggak usah menghina lonte, karena lonte lebih murah sesurga daripada mamakmu. Otak kamu itu separuh. Kenapa kau ngomong kayak gitu, Le? Cacat hidungmu ya? Ya, sang lonte banyak omong. Kenapa hidungmu kayak gitu, kayak kiamat gitu? Kenapa? Bu, kau ini ya, kau sumbing ya? Sok pintar, kamu sok pintar. Aku bukan sok pintar, memang pintar aku. Buktinya aku nggak nyembah Tuhan beranus. Janda lonte. Lo nggak apa-apa lah jadi janda daripada jadi bini kau ditusuk depan belakang. Ih, jijik kali aku, nggak berkulu pula kau busuk. Kau nggak sadar kau ya? Kau justru memperlihatkan Kristen itu biadab kelakuannya, orang-orang Kristen. Nggak sadar kau itu? Kau bilang, ya apa salahnya jadi lonte? Karena lonte itu disintai sama Tuhan kau. Bahkan yang menciptakan Tuhan kau lonte. Tuhan kau aja temenan akrab sama lonte.
Circle kawan kau aja kalau nggak tukang cukai, kalau nggak lonte. Circle kawan, circle Tuhanmu loh. Tuhanmu aja circle-nya lonte loh, lonte-lontean loh. Bahkan nenek moyang Tuhan kau tuh lonte, namanya Rahab. Kenapa kau menghujat lonte begini? Kau anak lonte. Sakit hati kau dulu mamakmu melonte. Minta ampun kau sama mamak kau. Kalau bukan karena perlonteannya nggak hadir kau di dunia. Memang lonte babi anjing gila. Anjing babi itu kan makanan kau. Anjing dan babi itu makanan kau. Kok kau hujat pula makanan kau? Kau dikenyangkan karena kau makan babi dan anjing. Jangan kau menghujat anjing dan babi, itu mengenyangkan perut kau. Jangan kau menghujat lonte, karena syarat pertama sekali masuk surga jadi lonte, kata Yesus. Apalagi mau kau hujat? Semua yang kau hujat itu adalah sesuatu yang berguna bagi agamamu. Tuhan kau aja bilang loh ya, upah sundal aja kudus loh. Kau di mute takut di mute. Nggak apa-apa di mute. Kenapa hidung kau itu sumbing kau? Iya betul, Kristen memang anjing, kata Yesus nih, kutunjukkan ya. Kata Yesus, yang diberkati di luar Israel itu memang anjing. Memang aku itu. Gak salah kau, memang kau betul. Kristen memang anjing kan ini. Berkat kepada anjing. Ini kata Burita Wayu ya. Memang Yesus pernah memberkati orang di luar Yahudi dan mereka digelari sebagai anjing. Karena kalau yang diberkati dari kalangan Israel itu namanya domba. Kalau kau ini memang anjing, kata Yesus, karena kau merasa diberkati sama Yesus yang di luar Israel. Makanya kau dikatakan Yesus anjing. Ya, betul kau itu. Dan anjing pun makanan kau. Kurasa kalau ada anjing yang mendengarkan perkataan kau, marah dia gara-gara disamakan dengan kau. Anjing pun jijik disamakan dengan kau. Karena seanjing-anjingnya anjing gak pernah nyembah anjing. Apalagi gini kau diajarkan di gerejamu ya. Kau diajarkan di gereja kayak gini. Mama bapakmu itu kenapa berzina, mereka jadi kondomnya bocor, jadi lahirlah kau. Gila, janda lonte. Sadarlah kau. Kalau kau masih bersikap seperti ini hanya membuktikan bahwa Kristen itu agama sesat. Kenapa? Kalau jadi Kristen kelakuannya begini, takut orang. Kau sendiri aja orang ngeri nengok kau loh. Kebayang nggak kalau orang kayak kau ini ngejar ini? Sempat orang kau kayak gini, kayak orang-orang kayak kau ini kakinya dibiarkan lepas, ngejar ini, diperkosainya orang-orang ini. Ngeri orang kayak kau inilah. Orang seperti kamu ini justru membuktikan kalau Kristen itu tak layak dijadikan sebuah agama yang benar. Kenapa? Kalau jadi Kristen kayak gini kelakuannya, takut kami. Kenapa? Kau mengaku bahwa ada Tuhan dalam diri kau. Inilah bukti ajaran kasih Kristen. Lonte. Pangeran, biar aja pangeran. Aku pengen menikmati ajaran kasih Kristen dulu. Biar aja pangeran, nggak usah di mute. Silakan tunjukkan ajaran kasihmu. Ayolah, kurang lagi. Sambil makan anjing kau ya, ngata-ngatai orang anjing tapi sambil makan anjing. Ya. Inilah iya sambil makan anjing. Nah, kan aku bilang. Nah betul kau bilang. Babi yang kau makan itu kau hujat, padahal gara-gara babi lah kau bisa jalan, bisa makan, bisa hidup. Lonte babi. Babi yang lonte pun kau makan, emang parah kau. Emang anjing babi. Udahlah jadi babi, jadi dimakan sama dia. Babi betina. Memang luar biasa Kristen ya. Goblok tolol, Memang kalian kebayang nggak kalau orang kayak gini mayoritas? sinting gila, babi. Lonte betina. Jangan kayak gitu. Betina. Tuhanmu pernah dikatai gila loh. Betina gila. Nggak apa-apa dikatai gila sama orang kayak kau, nggak apa-apa. Wah, betina Nggak ada stres. rungkat. Betina stres. Emangnya kamu sudah pasti masuk surga kamu ini. Terus? Babi, memang babi ini babi. Kebayang nggak kalian kalau orang ini mayoritas di Indonesia, mati kalian semua. Kebayang nggak kalian kalau orang ini menjadi presiden, sempat orang ini jadi polisi, waduh, jadi anggota dewan, waduh, kacau dunia kita. Sempat orang kayak gini jadi pembantu kalian saja, anak kalian disodomi sama dia, ngeri loh. Orang kayak gini mengaku ajaran kasih. Kenapa saya perlihatkan kepada kalian umat Islam biar kalian sadar. Allah berkata jangan jadikan orang seperti ini aulia. Kenapa? Mereka minoritas saja udah kurang ajar. Masih minoritas loh, kurang ajarnya kayak gini, apalagi mayoritas.
Makanya Al-Quran katakan, benarlah Allah dengan segala firman-Nya, jangan menjadikan mereka aulia. Di depan kalian mereka terlihat baik, karena itu mereka ada kepentingan bagi kalian. Tapi pada dasarnya mereka aslinya begini kelakuannya, biadab. Biadab mereka itu. Ini kelakuan mereka. Tapi nggak apa-apa, saya justru senang mempertontonkan kelakuan Kristen yang biadab, Memang supaya si Dosmek tahu. Kenapa di-mute anjing? Kenapa anjing di-mute anjing? Anjing betina ini anjing. Terus lanjut, puaskan birahimu di sini. Betina otak separoh. Terus Senang. Bagi betina. kebayang nggak kalian kalau mereka ini jadi presiden, jadi pengacara, jadi hakim? Dosmek, kau lihat ini anak buah kau ini Kristen kelakuannya kayak gini. Inilah kenapa aku bilang, kalau sempat mereka jadi mayoritas, mati kalian. Mereka minoritas aja kelakuannya kayak gini nih, kayak biadab gini. Mereka minoritas aja, mereka berani menghujat agama kalian. Terus kalian mau bilang, ada kok Kristen yang baik? Nih contoh. Mereka masih minoritas loh, dan masih makan di Indonesia yang mayoritasnya adalah agama kita. Ada mereka takut dengan kalian? Enggak. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sudah bernubuat bahwa nanti kita akan digerogoti seperti belatung. Mereka ini seperti belatung. Tapi pada waktu itu kita banyak, tapi cuma 1, 2, 3 orang aja yang berani. Emang negara ini punya lo. Negara ini juga bukan negara Kristen. Sejak kapan ada negara Kristen? Hah? Inilah yang aku tunjukkan. Inilah saya tunjukkan betapa Kristen minoritas saja kelakuannya. Babi. Ini jangan salahkan dia. Ini yang ngajarin Tuhan yang ngomong gini, karena ada Tuhan dalam dirinya sedang bekerja ini. Jangan salahkan dia, karena di dalam dirinya itu ada Tuhan yang sedang bekerja, karena dia adalah anak Yesus. Ya, sekali lagi saya katakan, yang bicara ini adalah Roh Kudus menurut mereka, karena mereka mengaku punya Roh Kudus dalam dirinya. Jadi yang bicara ini bukan mereka, tapi Tuhan yang bekerja nih. Tuhan bekerja melawan saya nih. Tuhannya saking sakit hati gara-gara apa yang saya bongkar, masuk ke dalam tubuh orang ini lalu menyerang saya. Ini Tuhannya nih. Pokoknya jangan salah, kan ini Roh Kudusnya sedang bekerja menurut mereka loh ya. Bayangkan kalau mereka menjadi mayoritas, apa yang akan kalian dapatkan? Kematian, pemerkosaan. Itu terjadi pada zaman kegelapan, di mana mereka menjadi otoritas tertinggi, hancur dunia. Mereka kalau banyak menjajah, membunuh, memperkosa, mencabuli. Lonte kamu ini lonte. Ya udahlah, udah cukup kami memperlihatkan bagaimana biadabnya kelakuan orang Kristen, ya. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi, dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.